Makanya kita tidak boleh melakukan hubungan intim atau bercocok tanam ketika istri itu sedang haid ataupun nifas. Ini pada dasarnya boleh mencumbu wanita atau istri kita yang sedang haid, dengan catatan tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kilalan cari kilma apa ma barang tahta izarihin kang tetep ing dalem ngisore tapehe wong wadon. Wa huwa hali utawi kil iku al masyhuru qaul kang luweh kuncara inda Malikin mungguhi Imam Malik kama kaya keterangan fi shahihi ing dalam kitab Shahih. Al-haidu utawi wadon kang haid tasyatu iku nalani sapa wong wadon izaraha ing jarete wong wadon wa sya'nu kahali utawi tingkahe sira fi a'laha iku tetep ing dalam dhuwure haid. Jadi dikatakan kain yang ada di bawah jarit istri beliau, ya, ini melanjutkan yang kemarin ya, yang video sebelumnya ya, yang ada video ini ya di sebelumnya, itu adalah menurut pendapat kaum yang masyhur menurut Imam Malik ya, seperti yang disebutkan dalam kitab Shahihnya, wanita yang sedang haid itu boleh memakai jarit yang erat dan engkau boleh berjumbu dengan bagian atasnya. Jadi pada dasarnya boleh mencumbu wanita atau istri kita yang sedang haid, dengan catatan tapi bagian atasnya saja, tidak dimasukkan ke dalam vaginanya atau bermain-main ya, atau bermain-main bagian atasnya aja ya. Tahu sendirilah ya bagian atasnya itu seperti apa ya. Jadi silahkan bermain-main pada bagiannya atasnya saja, yang bawah tolong hindari, benar-benar dihindari, karena ketika kita melakukan hubungan intim sedangkan perempuan atau istri kita sedang dalam keadaan haid, itu merupakan dosa yang besar dan hukumnya sama saja kita menyetubuhi ibu kita sendiri, dan itu merupakan dosa yang sangat besar ya. Jadi pada dasarnya inti wanita yang sedang haid itu boleh memakai jarit yang erat dan engkau boleh berjumbu dengannya di bagian atasnya saja. Jadi ke atas ini ya, kita ke atas ini silahkan berjumbu dengan pasangan yang sudah halal ya, di bagian atas, jangan sampai pada bagian bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quluhu utawi muradi, wa quluhu ta'ala utawi muradi dahu Allah ta'ala hatta yadhurun sehingga ne suci sapa wong wadon, ai yaroina iku tegese ningali sapa wong wadon alamatat tuhri ing alamate sesucine, min kusotin nyatane saking sumbele kapas, au jufufin utawa garing-garing. Faida tataharna mongko tatkalane sesuci sapa wong wadon, ai bil mai tegese kelawan banyu, alal masyhuri ing atase kol kang kuncara utawa masyhur. Fatuhunna mongko nekanono sapa sira kabeh ing nisa min haitsu amarakumullah, min haitsu saking endi, saking sekirane endi panggonane amara kang wis perintah kum ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah, ai fil kubuli tegese ing dalam jima dalan ngarep, lafid duburi ora jima ing dalam dalan buri utawa dubur ya. Nah, jadi dalam firman Allah ini disebutkan boleh menyetubuhi istri kita sampai istri kita itu benar-benar dalam kondisi suci, yakni terlihat tanda-tanda suci berupa bekas pembalutnya. Berupa bekas pembalutnya itu yang mana terlihat kering ya. Nah, jika mereka itu telah bersuci, yakni menggunakan air menurut pendapat yang masyhur ya, maka datangilah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Jadi kalau istri kita itu sudah suci, datangilah yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui jalan depan, bukan jalan belakang. Jangan sampai kita itu bercocok tanam dengan pasangan kita yang sudah halal melalui jalan belakang. Ya, itu sama saja halnya dengan dosa besar ya.
karena memasukkan jalannya melalui jalan belakang, bukan jalan depan. Padahal yang sudah diperintahkan oleh Allah itu adalah melalui jalan depannya atau melalui jalan vaginanya, bukan melalui duburnya. Ya, sama saja itu adalah melakukan kayak sodomi ya. Jadi kayak salah jalan ya, itu salah jalan, bukan pada jalannya tapi tetap diterabas ya, akhirnya tetap carut marut morak-marik begitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menyetubuhi atau melakukan hubungan intim dengan pasangan yang sudah halal atau dengan istri kita itu melalui jalan belakang. Itu sangat tidak dianjurkan oleh Allah ataupun dalam Islam. Jadi hati-hati, benar-benar harus diperhatikan. Boleh gaya, katakanlah kita memiliki gaya ini ya, gaya yang mana perempuan agak condong ke bawah ya, menghadap ke belakang ya, dan laki-laki dari belakang seperti ini ya. Nah, itu tetap harus melalui jalan depannya, bukan jalan belakangnya itu, bukan ya, melalui jalan jadi agak ke bawah terus dimasukkan, bukan dari langsung jalan duburnya itu ya. Andai kata dalam posisi jengking ya, cara bahasa Jawanya itu posisi perempuannya itu posisi jengking, itu jangan sampai melalui jalan dubur, itu jangan sampai, tetap agak ke bawah terus baru dimasukkan melalui jalan vaginanya. Itu yang benar-benar diperintahkan oleh Allah, yakni bagian depan atau bagian vaginanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hukmun nifasi utawi hukum nifas. Hukmul haidi iku padha karo hukume haid fi jami dalika ing dalam sakabehane mengkono hukume haid. Qala fil umdati, qala wis dawa sapa sahibul umdati ing dalam kitab umdah, wa tahrimul wad'i utawi nglarang jima fil haidi ing dalam waktune haid. Ta'abudun iku kumawula, yakni ngersakake sapa musannaf wa kadzalika lan kaya mengkono-kono ta'abud fi nifasi ing dalam nifas ka annahu kaya-kaya sak temene nifas iku misluhu madani ing haid. Nah, di sini dijelaskan lagi hukum nifas itu disamakan dengan hukum haid dalam segala halnya. Jadi hukum nifas itu sama halnya dengan hukum haid dalam hal segala halnya. Hampir sama, semuanya hampir sama. Dikatakan dalam kitab Syarah Al-Umdah, keharaman berhubungan intim dalam keadaan haid itu karena alasan ta'abud ya. Ta'abud itu sama halnya dengan mengikuti aturan Tuhan atau mengikuti apa yang sudah menjadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah nifas, yakni sama dengan haid. Jadi nifas dengan haid itu semuanya hampir disamakan hukumnya dalam segala halnya, haid ataupun nifasnya. Makanya kita tidak boleh melakukan hubungan intim atau bercocok tanam ketika istri itu sedang haid ataupun nifas, itu tidak diperbolehkan ya, karena kita tahu dosanya, bahwa dosanya itu sangat besar ya. Bismillah, intaha wis rampung apa qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fil qastolani lan iku tetep ing dalam kitab qastolan anal wat'a utawi ana dawa sak temene wati fil haidi ing dalam waktune haid haraman iku haram bi ijma'in kelawan ijma'i para ulama. Faman mongko utawi sapane wong itakoda kang nekotake sapa wong hillahu ing halale wati kafaro mongko kafir sapa man intaha wis rampung apa qaul fil qastolani. Jadi di sini disebutkan pula ya dalam kitab Al-Qastolan, sesungguhnya berhubungan intim dalam keadaan haid itu haram mutlak sesuai kesepakatan para ulama atau ijma para ulama ya. Jadi jangan berani-berani melakukan hubungan intim atau bercocok tanam ketika istri kita itu sedang mengalami haid ya. Jangan sampai, karena itu haram sesuai dengan kesepakatan para ulama ya. Ijma para ulama, ijma itu ya kesepakatan para ulama ya. Jadi itu benar-benar diharamkan ketika istri sedang haid untuk melakukan hubungan intim ya, karena kita tahu sendiri bahwa dosanya seperti kita itu menyetubuhi ibu kita sendiri. Nah, apabila ada seseorang ya yang meyakini bahwa itu tetap halal atau tetap boleh untuk dijima wanita atau istri kita yang sedang dalam keadaan haid, berarti ia telah kafir. Berarti sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Dosanya benar-benar tidak main-main. Nah, sampai bisa dikatakan ia telah kafir ya.
Jadi kenapa dikatakan ia telah kafir? Karena banyak orang-orang kafir menyetubuhi pasangannya ketika pasangannya itu dalam keadaan haid. Jadi hati-hati ya. Jadi pada kesimpulannya, alangkah baiknya ketika istri kita atau pasangan halal kita itu sedang mengalami haid, itu lebih baik menjauhi untuk melakukan hubungan intim. Tidurnya tetap tidur bersama dalam satu ranjang, tetapi jauhi untuk melakukan hubungan intim. Lantas bagaimana kalau kita tidak kuat untuk bercocok tanam, katakanlah hasrat untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita itu tidak kuat ya, tidak kuat, rasanya itu pengen cepet-cepet melakukan hubungan intim atau hubungan seksual pada pasangan kita, sedangkan pasangan kita sedang mengalami haid. Itu solusinya bagaimana? Solusinya adalah dari pusar ke atas, itu solusinya. Jadi bermain-main yang bagian atas, jangan sampai bermain-main pada bagian bawahnya ya. Itu kesimpulannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktekkan bagi kalian semua yang sudah memiliki pasangan yang sudah halal ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.